Dompet Sosial Al-Islah Tuban pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana kabarnya panjenengan semua? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusan dan agendanya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali berduyun-duyun, kembali pada kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam agenda majelis ilmu yang insya Allah dengan ilmu inilah kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekaligus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini, tak lupa yang kedua kalinya di momentum peringatan Maulid Nabi ya, yang insya Allah akan kita laksanakan esok hari H-1 ini. Mudah-mudahan menjadi spirit kepada kita semuanya di mana saja kita berada. Mudah-mudahan ucapan kita, perbuatan kita, lintasan hati kita, bahkan juga seluruh aktivitas kita, marilah sama-sama kita mentauladani pribadi yang sangat mulia, mulia yang insya Allah mulia di dunia dan akhiratnya, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang senantiasa istiqomah di jalannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa DSC TV dimanapun Anda berada, izinkan saya di sini Ahmad Susanto sebagai pembawa acara kajian Rabu atau kajian online, kajian virtual Rabu pada kesempatan siang hari ini menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah kita lanjutkan dengan tilawah ataupun murojaah satu surat di juz 30 dengan irama Hijaz, kemudian dilanjut dengan agenda inti pada kesempatan siang hari ini dengan seri parenting, kembali di tema seri parenting, pola mencurahkan kasih sayang kepada anak, yang nanti akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Fauzi Praetno Al-Hafidz, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu, langsung saja tanpa harus berlama-lama, sudah tidak sabar untuk menunggu, kita awali dan kita buka dengan bacaan basmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut dengan murojaah surat Al-Insyirah. Ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tertarik dan ingin bisa membaca tilawah seperti yang kita bersama-sama lantunkan tadi, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan. Silahkan segera ikuti kajian ataupun Gria Quran ya, Gria Quran virtual Dompet Sosial Al-Islah Tuban, yang insya Allah informasinya pada kesempatan hari ini juga akan saya terus sampaikan, dan beberapa waktu yang lalu bahkan juga insya Allah selanjutnya akan terus kita
sampaikan untuk menyambut panjenengan di era pandemi seperti ini atau di era new normal ini bisa ikut mengaji, belajar Al-Quran bersama-sama dengan Dompet Sosial Al-Uswah Tuban. Bisa juga yang saat ini sudah berada di Gereja Quran di beberapa tempat, mulai dari Tuban Kota sampai dengan yang ada di Rengel, alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai melaksanakan aktivitas dengan protokol COVID-nya. Baik, ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai informasi sebelum acara kita mulai bahwa perolehan wakaf TKIT Al-Uswah Tuban atau PAUD IT Al-Uswah Tuban pada kesempatan siang hari ini adalah alhamdulillah mencapai 301.259.000. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir kepada seluruh donatur, seluruh dermawan dan semua yang telah berkontribusi dan telah menjadikan nominal ini terus bertambah. Tinggal sedikit lagi, insya Allah, sedikit bagi Allah ataupun kecil bagi Allah. Ketika Allah sudah bilang ini kecil, kekurangannya maka insya Allah akan segera terpenuhi. Tinggal sedikit lagi ayah bunda sekalian untuk mencapai 500 juta rupiah. Untuk itu kami dari Dompet Sosial Al-Uswah Tuban sampai hari ini akan terus menerima dan menyambut niatan panjenengan untuk segera menuntaskan target wakaf kami di pembangunan kampus baru TKIT Al-Uswah Tuban, PGIT dan KBIT Al-Uswah, TPAIT Al-Uswah Tuban. Baik, langsung saja pada kesempatan siang hari ini acara yang selanjutnya adalah kajian parenting atau seri parenting yang akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Fauzi Prayatna Al-Hafidh dengan tema atau yang berjudul pola mencurahkan kasih sayang kepada anak. Kepada beliau Ustadz Fauzi Prayatna Al-Hafidh kami persilahkan. Kondisi situasi yang sedang kita alami, tetaplah kita bisa menemukan sedemikian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan pada setiap kenikmatan itu, kita sebagai hamba Allah SWT harus senantiasa mensyukurinya sebagai upaya agar kita mendapatkan peluang untuk ditambahkannya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan yang mulia bagi kita semuanya, khususnya upaya kita untuk menjalani satu amanah, satu tanggung jawab sebagai orang tua. Putra putri kita semuanya adalah amanah dari Allah SWT. Ya, kita dititipi, kita diberikan satu peluang, satu ladang pahala dengan kehadirannya di dalam hidup kita. Setiap hal yang kemudian kita lakukan untuknya, untuk anak-anak, itu merupakan satu pahala bagi kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan adalah pola kasih sayang kepada ananda semuanya, kepada anak-anak kita semuanya. Ini satu pembahasan yang memang perlu untuk senantiasa kita pelajari, ya, senantiasa kita kembangkan, senantiasa kita tingkatkan rasa kasih sayang ini, karena bukan hanya kasih sayang itu merupakan satu kebutuhan bagi anak kita, tetapi kita sendiri akan sedemikian merasa bahagia ketika hidup ini diliputi dengan kasih sayang. Dan kasih sayang itu benar-benar menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi siapapun. Entah dia itu bisa mendapatkan kasih sayang, ataukah dia itu sedang mencurahkan kasih sayang, maka aktivitas yang berhubungan dengan kasih sayang itu adalah satu aktivitas yang sedemikian membahagiakan, aktivitas yang sedemikian menyenangkan. Gitu. Yang pertama, yang kemudian harus menjadi yang harus kemudian menjadi perhatian kita semuanya adalah upaya untuk memahami kasih sayang itu sendiri. Apa sebenarnya kasih sayang yang harus kita bangun, harus kita ciptakan, harus kita munculkan, ya, harus kita tampakkan dalam keluarga kita. Yang pertama,
kasih sayang itu merupakan bentuk kesyukuran bahwa Allah sudah memberikan satu kenikmatan berupa putra putri, ya, diamanahkan kepada kita semuanya. Maka setiap kesyukuran ini benar-benar kaitannya erat dengan kasih sayang yang kita berikan. Ya, ini terlihat bagaimana nuansa kesyukuran seseorang itu benar-benar selaras dengan rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Akan sedemikian jelas ya kita lihat apabila satu keluarga itu memang sedemikian mendapatkan putra, ya, untuk mendapatkan putra itu membutuhkan penantian waktu yang lama. Itu biasanya karena untuk mendapatkan satu anugerah, ya, satu amanah, satu kenikmatan berupa putra itu ditunggu cukup lama, maka ketika datang benar-benar tampak rasa sayang itu kepada anak yang kemudian dinanti-nantikan itu. Begitu juga ketika kita kemudian mendapati bahwa nilai kesyukuran itu hilang di saat seseorang itu kemudian merasa bahwa anak itu bukan suatu nikmat, anak itu bukan suatu amanah, anak itu bukan suatu tanggung jawab. Maka ketika kesyukuran terhadap hadirnya anak ini kurang dimengerti, maka akan mempengaruhi kualitas kasih sayangnya kepada anaknya. Maka kasih sayang itu erat hubungannya dengan satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya anak di keluarga kita. Yang kedua, kasih sayang itu adalah bukti amanah dan tanggung jawab. Kita sebagai orang tua kemudian dititipi anak, ya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukti bahwa kita itu amanah dan tanggung jawab terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala ini adalah curahan kasih sayang kita kepada anak-anak. Itulah yang kemudian menjadi satu bukti bahwa kita amanah. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu untuk menyayangi, mengasihi anak-anak kita semuanya. Dan kita mampu untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kemudian berkaitan dengan anak-anak kita. Yang ketiga, kasih sayang orang tua terhadap anak itu merupakan kualitas kepribadian. Kita bisa melihat, ya, berbagai berita, berbagai tayangan di sosial media, ya, begitu ada orang tua yang kemudian tidak sedemikian menyayangi kepada anaknya, maka orang yang melihatnya sudah langsung meragukan akan kualitas kepribadiannya. Dan itu kemudian jadi ukuran bagaimana kepribadian seseorang. Ketika dia kemudian benar-benar hilang rasa kasih sayang terhadap anaknya, maka langsung hilang pula kualitas kepribadiannya. Begitu juga ketika kita mendapati orang tua yang sedemikian menyayangi anaknya, gitu, maka itu benar-benar akan diakui oleh masyarakat bahwa kualitas kepribadiannya sedemikian bagus dari pancaran kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya. Sehingga benar kasih sayang ini benar-benar menjadi satu tanda akan kualitas kepribadian seseorang. Yang keempat, ya, kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak adalah pondasi utama bangunan karakter. Anak, ya, ini kemudian akan menjadi satu kepribadian yang unggul, memiliki karakter yang bagus. Itu pondasi utamanya adalah kasih sayang dari orang tuanya. Ya. Rasulullah SAW mendapati peristiwa yang sedemikian mengharukan pada sisi bagaimana beliau anak yang kemudian membutuhkan kasih sayang dengan kepergian ayahnya, kemudian kepergian ibunya menghadap Allah SWT, kemudian harus ikut kakeknya, kemudian ikut pamannya. Itu membuktikan bahwa benar-benar kasih sayang dari keluarga, kasih sayang dari orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, dan itu akan menjadi satu pondasi utama akan bangunan karakter yang ada pada diri seseorang. Anak yang tumbuhnya, masa kecilnya itu benar-benar diliputi dengan kasih sayang, akan mendapati satu nuansa dalam dirinya sedemikian aman dan nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini yang kemudian harus kita jalankan dalam keluarga kita dalam rangka untuk memberikan satu pondasi yang utama, ya, memberikan satu pilar yang utama yang kemudian itu akan berdiri di atasnya karakter-karakter yang ingin kita bangun.
Kemudian yang kelima, kasih sayang itu adalah gambaran psikologi orang tua. Bagaimana orang tua itu sedang sayang atau tidak, itu erat hubungannya dengan kondisi psikologi orang tua saat itu. Itu ya. Jadi ini yang kemudian benar-benar menjadi suatu gambaran bagaimana kasih sayang itu perlu kita perhatikan. Orang tua ya, posisi sedang sibuk ya, dengan posisi ketika santai, maka menghadapi hal-hal yang unik, yang aneh mungkin pada anak-anak itu akan berbeda. Sehingga curahan kasih sayang itu akan terjadi naik turun sesuai dengan kondisi psikologi yang sedang dihadapi oleh orang tua. Maka inilah yang kemudian menjadi perhatian kita. Upaya untuk menjadikan kasih sayang itu sebagai gambaran yang utuh akan kondisi psikologi kita ketika kita hadir di hadapan anak-anak. Dan ini sangat mudah untuk direkam oleh anak-anak. Kapan orang tua itu menunjukkan rasa sayang dan kapan orang tua itu menunjukkan rasa tidak sayang terhadap anaknya, itu benar-benar akan meresap pada diri anak. Karena memang ini satu gambaran psikologi. Sedang bagaimana kondisi hati dan perasaan orang tua itu terlihat dari bagaimana kualitas kasih sayang yang diberikan kepada anaknya. Kemudian yang terakhir, kasih sayang itu adalah merupakan penghargaan pada perkembangan. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, anak kita pasti mengalami satu perkembangan pada berbagai macam sisi dalam dirinya. Maka upaya kita untuk menghargai perkembangan itu, ataupun dalam bahasanya tumbuh kembang, ada satu pertumbuhan dan juga ada satu perkembangan, itu senantiasa ada pada anak kita. Maka penghargaan itu benar-benar akan terlihat kita menghargai anak pada perkembangannya ketika kita benar-benar menampakkan satu kasih sayang kepada anak-anak. Ini yang kita pahami awal terkait dengan mengapa kita membicarakan terkait dengan kasih sayang. Sedemikian urgen kasih sayang ini untuk kita, untuk Ananda, dan juga untuk keluarga. Kita mulai yang pertama, ini terkait dengan pola kasih sayang yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Ini insya Allah nanti ada 5, ya. Ada 5 hal yang kemudian bisa kita diskusikan, yang semuanya semoga bisa kita pilih untuk bisa kita terapkan bagaimana kita mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak. Yang pertama, ungkapan perasaan sayang. Ini seringkali kita rasakan orang tua kepada anak itu biasanya di usia-usia yang cukup kecil. Jadi ketika anak itu justru belum bisa berbicara atau anak itu baru mulai berbicara, ungkapan-ungkapan perasaan sayang itu benar-benar sedemikian sering kita perdengarkan ke anak, kita ungkapkan kepada anak. Namun ketika kemudian anak itu sudah beranjak mulai bergerak, ya, berdiri, berjalan, berlari, kemudian akan muncul satu perasaan bahwa anak saya sudah mulai banyak kondisi-kondisi tertentu yang kemudian tidak terkendali. Nah, ya entah dari ekspresinya, nangis dan merengeknya, ataukah mungkin dari jalan dan berlarinya, ataupun gerakan-gerakannya, itu kadang ketika kurang terkondisikan atau kurang terkendali, itu biasanya ungkapan-ungkapan perasaan sayang itu kemudian semakin berkurang. Maka yang menjadi satu pemahaman bersama, ungkapan perasaan sayang itu adalah kita harus mengakui bahwa memarahi itu memang lebih mudah daripada memaklumi apalagi menghargai. Jadi ketika mendapati satu kondisi terhadap diri anak yang mungkin dari geraknya atau dari pola tingkahnya yang tidak sesuai harapan, itu lebih cenderung untuk memarahi. Dan itu sesuatu perkara yang mudah. Tetapi dalam konteks kita mencurahkan kasih sayang dalam aspek, dalam pola ungkapan perasaan sayang, maka ungkapan ini harus kita jaga. Lebih kepada memaklumi, ya, karena mungkin sekali, 2 kali hal itu dilakukan dan tetap dalam koridor bimbingan kita. Ketika kemudian bimbingan kita itu bermanfaat bagi anak-anak, kemudian anak-anak sesuai dengan yang kita harapkan, maka harus kita hargai. Kemudian anak perlu merasa istimewa di hadapan orang tuanya. Perasaan istimewa ini benar-benar harus kita munculkan ketika kita mengungkapkan perasaan sayang kita.
Sehingga apa yang keluar dari perasaan orang tua masuk kepada perasaan anak. Gitu. Rasa sayang, ungkapan sayang. Oh, mama sayang sama kamu, papa sayang sama kamu. Ini menjadi satu ungkapan yang wajib ya dalam pola ini. Kemudian ungkapan-ungkapan itu benar-benar harus diutarakan secara langsung. Benar-benar di hadapan anak, didengarkan oleh anak, anak memperhatikan, kita mengucapkannya benar-benar fokus kepada dirinya. Ya. Mama sayang sama kamu, atau wah, begitu. Itu satu kalimat yang kemudian ini benar-benar diseriusi untuk diungkapkan. Secara tulus, secara serius diungkapkan kepada anak. Bahwa kita menyayangi, kita sayang kepadanya. Ini anak merasa disayangi dan dicintai. Itu yang kemudian benar-benar kita jadikan tujuan. Agar ungkapan perasaan perasaan sayang itu benar-benar tertangkap oleh anak bahwa dirinya itu, kehadirannya, keberadaannya di hadapan orang tua itu benar-benar disayangi dan dicintai. Ini ya, pola kasih sayang ini yang kemudian benar-benar harus ada, harus terpenuhi pada diri anak bahwa dia merasa disayangi, dia merasa dicintai. Kemudian ungkapan perasaan sayang juga dalam upaya untuk berkembanglah kepribadian anak. Dengan ungkapan itu maka akan berkembang kepribadian itu. Dia akan menyerap kalimat-kalimat positif yang lain. Dia akan menyerap nasihat-nasihat, pesan-pesan. Ya. Itu yang kemudian benar-benar akan menjadi satu konsumsi yang berguna bagi anak-anak. Ketika dia berupaya untuk terus mengembangkan kepribadiannya. Bermodalkan dengan kasih sayang yang kita berikan. Ini yang pertama, ungkapkan perasaan sayang. Harus disampaikan, harus diutarakan di hadapan anak secara tulus, secara serius. Bahwa kita sayang. Gitu. Karena kalau nanti melihat di sinetron kan perasaan kadang kalau orang tua pas nggak cocok dengan yang diharapkan anak, terus kemudian muncul mama jahat, nah, gitu itu ya kan jadi nuansa perasaan anak yang kemudian kurang positif terhadap orang tuanya. Kalau seumpama dia tidak dituruti seakan-akan orang tuanya tidak sayang. Tetapi ungkapan pertama ini yang harus benar-benar tertanam dalam diri anak. Apapun yang kemudian nanti ditemui dari orang tuanya, apakah sesuai harapan atau tidak sesuai, dia benar-benar bisa menyimpulkan bahwa orang tuanya menyayangi dirinya. Orang tuanya benar-benar mencintainya. Keberadaannya di hadapan orang tua, di dalam keluarga, benar-benar diliputi dengan kasih sayang dan rasa cinta. Ini yang pertama, ya, ungkapkan perasaan sayang. Yang kedua, pembicaraan empat mata. Ini pola yang kedua ya, dalam rangka untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak. Yang kita lakukan, menyediakan waktu luang. Saya menulis kalimatnya begini, menyediakan waktu luang, bukan meluangkan waktu. Karena kalau kalimat meluangkan waktu, sudah sering kita dengar. Nanti kalau kita itu keseringan, ya mohon diluangkan waktunya, belum tentu ada luang. Tapi kalau kalimatnya kita rangkai dengan menyediakan waktu luang, berarti sedang menyengaja agar kita memiliki waktu luang. Bukan meluangkan waktu, belum tentu waktu luang itu datang. Atau kadang ada kalimat yang gini, tolong disempatkan, begitu. Itu seakan-akan ya kalau sempat, begitu. Jadi bukan itu yang kita maksud. Kalau menyempatkan bisa kita rubah kalimatnya dengan menciptakan kesempatan. Jadi menyengaja agar tersedia satu kesempatan. Untuk apa? Ngobrol cukup berdua saja dengan anak. Sekecil apapun anak itu, dia akan bisa merasakan kok kehadiran kita, kebersamaan dengan kita, dan itu benar-benar satu kebersamaan yang dekat. Ya, cukup berdua saja. Apalagi kalau anandanya sudah masuk jenjang pendidikan paling dasar sekalipun, ya itu bisa diajak ngobrol, ya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tanyakan hal yang mendasar dengan nyaman. Ditanya bagaimana, apa, kenapa, gitu. Itu yang kemudian kita tanyakan terkait dengan hal-hal yang kemudian dirasakan dari orang tua.
Gimana begitu ya. Kemudian berikan respon tindakan. Ketika anak ini mengungkapkan satu keinginan, satu harapan, berikan respon tindakan. Dalam tanda kutip, tindakan itu bisa jadi sesuai, bisa jadi bentuknya alternatif, bisa jadi bentuknya pilihan yang lain, ataupun dalam pola yang atau dalam respon yang lain. Tetapi kita berikan respon bahwa setelah kita menanya, anak menyampaikan apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan, kita memberikan respon. Kemudian buatlah anak merasa berarti. Ini ketika kemudian kita berbicara kepada anak itu benar-benar secara serius, ya, secara perhatian, maka ini yang kemudian ingin kita tumbuhkan, bahwa anak itu merasa berarti keberadaannya di hadapan kita. Yang terakhir, ketahui keinginannya secara signifikan, secara jelas, secara konkret, apa yang diinginkan, apa yang dimau, begitu. Walaupun ayah bunda, kemauan, keinginan, harapan anak itu kita sebagai orang tua bisa menyaringnya. Tetapi respon pertama yang kemudian harus kita berikan adalah satu respon yang selayaknya untuk kita berikan respon itu. Walaupun secara benda ataupun hal yang diminta itu belum tentu kemudian bisa kita penuhi saat itu. Karena mungkin kita punya pertimbangan satu hal terkait dengan kemanfaatan dan apa yang kemudian bisa dipergunakan atau yang dilakukan terhadap apa yang diinginkan. Tapi paling tidak kita mengetahui secara signifikan. Walaupun kita mungkin saat itu belum bisa memenuhi keinginannya. Tapi jelas dalam pikiran kita itu terbaca jelas dari pembicaraan bersama anak ini, oh anak saya menginginkan begini. Namun kita juga harus menyiapkan diri untuk lapang dada. Namanya anak, keinginannya itu mudah berubah. Nah, itu yang harus kita pahami. Bisa jadi pagi, contoh ya, cita-cita begitu. Nah, cita-citanya apa? Bisa jadi pertanyaan yang sama antara pagi sama siang nanti jawabannya berbeda. Nanti siang sama malam habis isya ditanya cita-citanya apa ya? Begitu bisa jadi berbeda. Gitu. Tapi kita harus lapang dada. Dengan anak mengutarakan itu benar-benar sebagai suatu wujud bahwa kita sedang meraih satu kedekatan dengan anak pada pola yang kedua ini, yaitu pembicaraan empat mata. Anak berani mengutarakan keinginannya itu adalah sebagai bukti kedekatannya dengan kita dan sebagai satu keyakinan bahwa kita memberikan respon terhadap apa yang diinginkan. Karena kalau dua hal itu ya, kalau tidak merasa dekat dengan kita dan merasa tidak akan mendapatkan respon, anak itu tidak akan mengutarakan apa yang diinginkan. Karena dia sudah langsung menyimpulkan, buat apa ngomong, toh juga tidak ada apa-apa, begitu. Ini yang kemudian satu hal yang mengkhawatirkan kalau nanti kemudian anak itu tidak memiliki satu hasrat untuk mengutarakan keinginan kepada anak. Khawatirnya kedekatan itu tidak ada, gitu. Yang ketiga, pola kasih sayang yang ketiga ya, upaya kita untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak yang ketiga adalah sampaikan bahwa Anda peduli. Nah, ayah bunda, ketika kita menyampaikan kepedulian kepada anak itu secara lisan, ucapan secara lisan. Tetapi ketika kita kemudian benar-benar menunjukkan satu kepedulian sehingga anak-anak itu mengakui, menyadari, dan kemudian benar-benar menerima akan kepedulian orang tuanya, yang pertama yang dilakukan adalah hargai pilihannya. Kalau dia sudah memilih sesuatu, hargai. Itu pilihannya. Tidak selalu apa yang kemudian menurut kita itu baik, mesti baik untuk anak. Belum tentu menurut kita itu menyenangkan, belum tentu disenangi oleh anak. Gitu. Maka kita hargai pilihannya. Sepanjang pilihannya itu tetap dalam koridor, bukan sesuatu yang membahayakan. Gitu. Tetap kita hargai. Yang kedua, bantu kesulitannya. Ketika dia mendapatkan satu kesulitan, bantu. Itulah bukti bahwa kita ada. Kita ada pada saat dia membutuhkan. Inilah kunci kepedulian itu. Seseorang ada di saat dia membutuhkan, itu adalah suatu kepedulian. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya. Ketika anak mendapatkan satu kesulitan, kemudian kita bisa membantunya, ya, membantu kesulitan yang dihadapinya, itulah benar-benar rasa
akan adanya kasih sayang itu benar-benar terasa pada diri anak. Tetapi ketika anak mendapati kesulitan, kok kita tidak ada bersamanya, itu mengkhawatirkan. Bisa jadi dia akan mencari sandaran yang lain, yang belum tentu sandaran itu tulus untuk membantu. Khawatirnya di balik bantuan itu ada satu maksud-maksud tertentu yang belum bisa dicerna secara mendalam oleh anak-anak kita. Ini yang kemudian harus kita hati-hati. Kita berupaya untuk membantu sebagai upaya untuk buktikan bahwa kita itu peduli, sambil ya menjaga anak supaya tidak terbawa kepada sandaran yang lain yang kemudian itu tidak tulus, ya, ada maksud-maksud tertentu dan lain sebagainya. Kemudian obati lukanya. Ini luka secara fisik ataupun luka secara psikologis, ya. Maka ini yang kemudian harus kita lakukan. Ketika ada satu luka, ada tangisan, ada kesedihan, itu kita harus yang kemudian mengobatinya terhadap hal-hal yang kemudian menjadi sumber kesedihan yang dirasakan oleh anak-anak kita. Dan beda tangisan memang beda kebutuhan, ya. Sama-sama menangis antara anak TK dengan anak SMP sangat berbeda. Walaupun suaranya bisa jadi kenceng anakan TK, tetapi bisa jadi sama-sama nangisnya permasalahannya lebih berat yang anak SMP. Yang itu yang kemudian harus menjadi pemahaman kita. Mengobati lukanya juga berbeda. Kemudian bela situasi dan kondisinya. Terkait dengan membela situasi dan kondisi ini adalah khususnya ketika anak itu sedang mendapati satu masalah. Kita harus berupaya untuk memposisikan diri kita dekat dengan anak ini. Walaupun bukan dalam konteks membela seluruhnya, benar ataupun salah, tidak. Tetapi kita membela situasi dan kondisinya, bahwa dia itu butuh seseorang yang mendampingi, butuh seseorang untuk mendengarkan apa yang dia rasakan, butuh seseorang untuk mengetahui kenapa dia kemudian mengalami situasi dan kondisi yang demikian tadi. Itu sebagai bentuk kepedulian kita, bahwa kita membelanya di situ. Kalau memang dia salah, kita proses membelanya itu adalah dalam rangka untuk menata dirinya. Oh, posisinya begini, kondisinya begini, maka yang harus dilakukan begini. Memperbaiki kesalahannya begini. Kalau seumpama itu terkait dengan hal-hal yang bermaksiat, maka bertaubatnya begini. Itu upaya pembelaan kita. Jadi tidak dilepas. Oh, ini kamu yang melakukan, ya sudah kamu sendirian, begitu, enggak. Nuansa kepedulian kita di situ. Tetapi ingat, upaya membela ini bukan dalam koridor ketika dia kemudian salah. Pokoknya nggak apa-apa, itu yang nggak boleh. Tapi tetap kalau memang ini salah, kita dudukkan bahwa ini yang dilakukan salah. Untuk memperbaikinya begini, ya, pembenarannya begini. Untuk kemudian menjadi lebih baik begini. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Nampakkan keistimewaannya. Kepedulian ini untuk benar-benar menjadikan anak itu istimewa di hadapan kita. Sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu benar-benar membekas kepada diri anak bahwa dirinya ini istimewa, sehingga orang tua peduli. Kita itu memandang sesuatu itu istimewa atau tidak, itu tergantung seberapa tingkat kepedulian kita terhadap sesuatu itu, ya. Sama-sama kita punya cincin, ya, antara yang dari perak, emas, sampai ada yang permata ataupun ada berliannya. Saya yakin tingkat kepedulian kita untuk menjaga, merawatnya berbeda. Kepedulian sama keistimewaan itu benar-benar berhubungan. Sesuatu akan benar-benar kita akan menjadikannya dia istimewa ketika kita benar-benar memperdulikannya. Sehingga kepedulian kita kepada anak yang benar, ya, yang baik, yang kemudian benar-benar sesuai, ya, maka itulah yang kemudian akan memunculkan perasaan istimewa pada diri anak terhadap keberadaannya di tengah-tengah keluarga, gitu. Ini sampai pada pola mencurahkan kasih sayang kepada anak, poin yang ketiga. Sebelum masuk kepada poin yang keempat, kita simak bersama hadiah, ya, dari DSU, dari tim DSU. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ardansyah Dwiki Rizaldi, alumnus TKIT Al-Uswatuban, angkatan kedua, lulusan tahun 2005. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya pertama kali belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis saat saya bersekolah di TKIT Al-Uswatuban. Di sana, saya diajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, serta secara rutin menghafalkannya. Itulah yang menjadi pondasi bagi saya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama ilmu Al-Quran. Hingga akhirnya, alhamdulillah sekarang saya bisa bersekolah di salah satu universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan saya mengajak Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian untuk berwakaf di kampus TKIT Al-Uswatuban yang baru. Karena berwakaf adalah salah satu bentuk sedekah terbaik yang mana dapat menjadi tabungan amal bagi kita dan dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bentuk dosa, dan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim DSU atas satu hadiah yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, satu peluang, satu kesempatan yang diberikan untuk memberikan satu nuansa, ya, ketenangan dalam diri dengan investasi ukhrawi. Nah, demikian ya yang ditawarkan. Semoga Allah berikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan satu bentuk harapan dan keinginan upaya kita untuk menjadikan di dunia ini bahagia dan di akhirat nanti kita mendapatkan surga. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pola mencurahkan kasih sayang kepada anak pada poin yang keempat, yaitu kegiatan bersama. Ya, ini kita lakukan dengan awali pandangan dengan senyuman. Ini gambarannya adalah ketika kita kemudian selesai beraktivitas di luar rumah, kok kita mendapati anak-anak kita sedang melakukan satu aktivitas di rumah, maka upaya kita untuk kemudian membersamai kegiatan mereka adalah diawali dengan pandangan dengan senyuman. Memandang mereka sedang melakukan aktivitas itu dan kemudian kita menampakkan senyum. Senang melihat anak-anak itu. Dan ini benar-benar harus dilakukan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sapaan yang ringan, walaupun tanpa kata-kata. Nah begitu kok kemudian dikasih satu ekspresi bagus, itu satu sapaan yang ringan. Dua hal ini sebenarnya sekilas sebagai pembuka kita untuk mendekati anak-anak, untuk gabung dengan kegiatannya anak-anak, ataupun untuk nimbrung kepada aktivitasnya anak-anak. Tetapi sebenarnya energi yang ada dalam dua hal tadi, awali pandangan dengan senyuman dan sapa dengan ringan, itu adalah upaya untuk memberikan nuansa baru pada diri kita yang sebelumnya berkutat dengan aktivitas kerja, baru kemudian masuk dengan aktivitas anak-anak. Ini kalau kemudian tidak diawali semacam ini dan benar-benar kita tata diri kita semuanya, khawatir sisa-sisa kepenatan, sisa-sisa rasa capek, sisa-sisa permasalahan di tempat kerja itu terbawa dengan suasana kita membersamai anak-anak. Itu yang kemudian tidak produktif. Karena anak-anak beda, anak-anak tidak tahu apapun yang kita alami di tempat kerja. Dan memang harusnya begitu. Tidak ada satu keperluan kita kemudian membawa nuansa hati ini di tempat kerja, kemudian kita bawa kepada nuansa aktivitasnya anak-anak kita di rumah. Karena memang berbeda. Beda tujuannya, beda aktivitasnya, beda tempat
kejadiannya itu perbedaan yang banyak gitu. Dan kita tidak membutuhkan itu. Tidak membutuhkan apa yang kita lakukan itu harus dirasakan oleh anak-anak. Tapi yang dirasakan anak-anak adalah satu bentuk kebersamaan. Untuk memulai kebersamaan itu adalah awali pandangan dengan senyuman dan sapa dengan ringan. Begitu ya. Subhanallah. Itu yang kemudian bisa kita lakukan kepada anak-anak. Setelah ini, dua hal ini baru kemudian kita mendekat ke anak. Dekat dulu. Jadi tidak harus kemudian langsung nimbrung, langsung ikut ya. Tapi dekati dulu. Duduk di dekatnya, perhatikan apa yang dilakukan begitu. Ya. Kalau kemudian ditunggu kok anaknya masih asik dengan apa yang dilakukan, tawarkan bantuan biar terjadi satu interaksi. Tapi biasanya begitu didekati, anak itu akan menunjukkan apa yang dilakukan. Oh, saya mewarnai, saya menggambar, saya menulis, saya apa begitu. Anak ini nanti akan menunjukkan. Nah, baru ciptakan rasa senang. Kita perhatikan, baru kemudian kita kelola suasana itu sehingga kemudian menciptakan satu nuansa yang menyenangkan bagi anak. Bisa dalam koridor pujian, bisa dalam koridor gurauan, ataupun dalam candaan-candaan gitu. Dalam upaya untuk menciptakan rasa senang ini, tolong benar-benar disaring, difilter gaya-gaya yang lagi viral, yang kita kenal dengan ngeprank. Itu sebenarnya pengennya orang itu menciptakan satu nuansa menyenangkan atau sekedar mencari hiburan. Tapi suasana ngeprank itu sebenarnya kalau bagi kita dulu itu nggak jauh beda, dan itu mirip banget plek dengan orang yang jahil. Itu kan jahili gitu kan, kemudian sekarang diviralkan dengan sebutan ngeprank begitu. Ini yang kemudian harus kita teliti. Walaupun kalau jahili dulu itu konotasinya memang selalu negatif, ya. Kalau masa kecil saya itu disembunyikan sendalnya, songkoknya diambil, dilempar ke genteng, begitu itu jahili begitu. Nah kalau ngeprank sekarang itu ada yang memang bermanfaat, ada yang memang sekedar senang-senang, hiburan, ada yang bahkan ngepranknya itu cukup membahayakan. Itu ada juga. Jadi ini yang kemudian harus kita hati-hati. Kebersamaan dengan anak itu benar-benar untuk menciptakan rasa senang. Ya. Upaya kita untuk menciptakan rasa senang dalam koridor kegiatan bersama itu agar benar-benar merasa diperhatikan. Anak itu butuh perhatian. Itulah yang kemudian pengen kita pahami dalam pola ini. Anak butuh perhatian, dan perhatian itu dibutuhkan dari kita, bukan dari yang lain. Dan kita lah yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan itu, bukan yang lain. Kita sebagai orang tuanya, anak itu butuh perhatian kita, dan kitalah yang punya perhatian itu. Kebutuhan anak kepada kita, dan itu yang kita miliki untuk kemudian bisa kita berikan kepada anak-anak. Itu kegiatan bersama. Sekilas, kalau melihat poinnya kegiatan bersama itu seakan-akan mesti selalu keluar, acara bareng-bareng. Kalau sekarang mungkin yang lagi rame, goes ya, sepedahan bareng, nanti beli sarapan di mana bersama keluarga, bisa begitu. Cuma hal-hal yang kemudian ringan yang bisa kita lakukan di rumah itu juga bisa menjadi suatu bentuk nuansa kegiatan kebersamaan. Dan itu kita yang harus mendesainnya, kita yang harus merekayasa satu bentuk interaksi dengan anak-anak. Nah, kan? Anak-anak memiliki satu aktivitas gitu. Bahkan kalau saya sendiri pulang dari sekolah, semacam ini ya, saya masih ada piket di sekolah, anak-anak di rumah gitu. Walaupun anak saya itu sedang santai di tempat tidur pun, saya tetap bisa berupaya untuk menciptakan suasana kebersamaan itu. Ya, tahu-tahu berbaring di sampingnya, kadang dipeluk, kadang tiup-tiup, begitu pokoknya. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan kepada anak itu. Ya, maka itulah yang kemudian berupaya untuk memunculkan satu rasa senang yang agar anak-anak itu merasakan bahwa dirinya benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Lanjut, ini yang terakhir ya Ayah Bunda. Walalam ini Ustaz Fazli. Sudah berapa menit kita bersama? Oke, nah, kita lanjut ya yang kelima. Semoga nanti ada satu hal yang bisa langsung kita diskusikan. Semoga. Oke.
Jadi yang kelima ini adalah berikan kepercayaan. Pertama, kenali perkembangannya. Nah, perkembangan kemampuannya benar-benar kita kenali. Apa yang sudah berkembang, apa yang belum berkembang, atau bahkan apa yang kemudian terjadi satu penurunan terhadap dirinya. Kemudian baca hasil belajar dan pengalamannya. Membaca ya, sekilas kayaknya ya memang kalau kita membaca hasil belajar terfokusnya kepada angka-angka, tapi sebenarnya bukan ranah di situ. Yang terpenting bagi kita semuanya adalah satu hasil belajar sesuatu yang kemudian tersimpan dalam dirinya, bukan sekedar apa yang bisa ditorehkan di atas kertas. Dan juga membaca hasil dari pengalamannya, bagaimana interaksi dengan teman-temannya, bagaimana interaksi dengan orang-orang dalam satu rumah, atau mungkin interaksi dengan tetangga, atau interaksi dengan teman-teman di sosial media, itu kemudian menjadi satu pengalaman. Itu yang semuanya harus kita baca. Apa yang dihasilkan dari belajar selama ini pada sisi kemampuan dirinya, bukan hanya pada angka-angka yang sudah diperoleh di rapot hasil belajar itu. Begitu juga yang pengalaman sama, oh dia mendapati apa, kejadian apa, peristiwanya apa, kemudian apa yang kemudian ditangkap dari peristiwa-peristiwa yang ditemuinya itu. Oh dia menceritakan temannya melakukan ini dan itu, temannya mengucapkan kalimat ini atau kata ini itu, nah itu kemudian kita baca semuanya. Apa sih sebenarnya yang kemudian dirasakan oleh anak ini ketika mendapati satu pengalaman yang sedemikian. Itu yang perlu kemudian kita tahu. Lanjut, kemudian ketika kita memberikan satu kepercayaan, itu adalah upaya untuk membangun tanggung jawab. Bisa jadi apa yang kita percayakan itu belum membuahkan hasil, tetapi itu adalah satu bangunan agar rasa tanggung jawab ini tumbuh pada diri anak. Sehingga orientasi untuk memberikan kepercayaan itu bukan hanya terfokus kepada hasil yang diperoleh, tetapi lebih kepada munculnya rasa tanggung jawab, gitu ya. Jadi bisa saja, anak saya suka peliharaan, belikan satu peliharaan, kasih kepercayaan untuk merawatnya. Nanti akan muncul itu tanggung jawabnya terhadap apa yang kemudian dia sedang pelihara. Begitu juga kepada barang-barang. Bahkan kepada mainan pun kita bisa memberikan satu kepercayaan dalam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kerapian, tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab perawatannya biar tidak mudah rusak dan lain sebagainya gitu. Itu merupakan tanggung jawab. Dan ini penting untuk senantiasa kita bangun sejak dini rasa tanggung jawab ini. Berapa banyak hal-hal yang kemudian kita temui menjadi sedemikian memprihatinkan ketika tanggung jawab itu sudah tidak ada pada diri orang per orang. Sehingga satu amanah, satu pekerjaan, satu agenda acara itu kemudian tidak semaksimal yang kita inginkan ketika rasa tanggung jawab itu kemudian menipis atau bahkan hilang. Terakhir, upaya kita untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak dalam pola memberikan kepercayaan adalah upaya dalam diri kita agar diri kita itu hilang kecemasan dan kekhawatiran terhadap kemampuan anak-anak kita. Ketika kita sudah latih dengan satu kepercayaan, tumbuh tanggung jawabnya, maka saat itu kita sudah tidak mencemaskan dan mengkhawatirkan lagi terhadap diri anak ini. Ketika dia itu kemudian harus menjalani satu fase kehidupan bisa jadi jauh dari kita. Ketika kemudian sudah muncul, tanggung jawabnya begini, tanggung jawab terhadap barang-barang pribadi, tanggung jawab terhadap tugas pribadi, tanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, tanggung jawab terhadap orang tua yang kemudian jauh dari dia, karena mungkin dia sudah menempuh satu fase pendidikan tertentu yang berjarak dengan orang tua, tidak bisa bertemu dan bersama dalam setiap waktu. Maka ketika bangunan tanggung jawab itu benar-benar muncul, ya, kita ciptakan dengan memberikan kepercayaan, maka tujuannya adalah hilangnya rasa cemas dan khawatir kita terhadap anak-anak kita untuk kemudian memulai satu kemandirian. Ini 5 pola kasih sayang yang bisa kita curahkan kepada anak-anak kita semuanya. Ada polanya, ada tata caranya, dan ada tujuan yang kemudian harus kita capai. Ya, contoh yang kelima ini tadi,
polanya memberikan kepercayaan, cara-caranya ada, kenali, baca, bangun, tanggung jawab. Tujuannya agar hilang kecemasannya yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak mencemaskan lagi anak-anak kita. Walaupun tetap tidak bisa hilang 100%, tapi tetap ada sesuatu hal yang kemudian kita cemaskan. Tetapi berbeda dengan ketika orang tua melepas anaknya tanpa ada satu latihan fase untuk membangun tanggung jawab. Itu tingkat kecemasan dan kekhawatirannya sangat berbeda. Karena tanggung jawab itulah yang kemudian akan menjadikan anak itu memiliki satu bekal untuk menjadikan dirinya memiliki satu kemandirian dalam hal apa-apa saja yang berkaitan dengan dirinya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga 5 hal ini menambah hasanah ilmu yang sudah ayah bunda miliki sedemikian banyak juga pengalaman dalam mendampingi ananda, dan ini sedikit yang bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah dari yang banyak yang sudah ayah bunda miliki. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya, menaungi kita dengan hidayah, dengan petunjuk, khususnya ketika kita berupaya untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Karena tantangan zaman semakin meningkat, semakin bertambah dengan bertambahnya atau dengan bergulirnya zaman yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Fauzi Praetno atas materi yang sudah disampaikan, pola kasih sayang kepada anak sampai yang kelima ini tadi. Sekarang adalah di sesi pertanyaan. Nggak ada ya, mohon maaf. Ini ada informasi, ada lambaian dari tim ini ya, nggak ada sesi pertanyaan, tetapi kami memberikan kesempatan kepada panjenengan semua bila ada pertanyaan atau bahkan mungkin kepingin mendapatkan materi dari yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi Praetno, bisa menghubungi nomor call center di bawah ini, atau bahkan kalau jenengan belum punya nomornya, di beberapa flyer kami di flyer wakaf khususnya itu ada nomor HP dari call center Dompet Sosial Al-Nusah Tuban. Monggo kesempatan untuk bertanya tentang apa saja program di DSU akan kami jawab insya Allah, atau bahkan panjenengan ada sinergi dengan kami di Al-Uswah tentang program-program yang di DSU, misalkan ada program yang saat ini sedang berjalan itu wakaf. Ustadz, misalkan saya kepingin wakaf sejumlah sekian meter atau sekian hektar, ini gimana Ustadz caranya? Seperti itu, monggo gitu. Atau Ustadz, ini saya ada teman-teman ada rencana untuk mengumpulkan nominal uang sekian, kemudian nanti kita diberikan atau disalurkan kepada DSU, gimana caranya? Sangat boleh gitu. Atau bahkan Ustadz, saya pengen ngaji ini tapi bingung Ustadz, di tengah kondisi seperti ini ngaji yang model gimana Ustadz yang saya juga tenang, kemudian juga saya bisa sambil nemani anak-anak di rumah. Nah monggo, ini juga kebetulan kami di Al-Uswah kan sedang ada banyak program untuk itu, di DSU ada banyak program untuk itu, ada program wakaf, kemudian ada program gereja Quran virtual, atau bahkan bila jenengan juga sudah menjadi bagian dari grup kami di beberapa waktu yang lalu, ya, insya Allah jenengan juga mengetahui ada program Bina Wirausaha, ya, nah, di situ kan momentum ketemu dengan ibu-ibu, momentum ketemu dengan ahlinya dalam hal kuliner yang kemarin kita sudah bedah lumayan banyak dan luar biasa antusiasnya dari panjenengan semua dengan Bunda Yenis Cake. Ya, ini mohon ditunggu. Nah, sedang kita siapkan flyer selanjutnya. Apakah tetap dengan Bunda Yeni atau dengan bunda-bunda
selanjutnya atau bunda yang lainnya yang insya Allah juga tidak kalah hebat, tidak kalah menarik, dan tidak kalah luar biasa ilmunya untuk bisa jenengan terapkan. Jadi program untuk anak-anak kami ada seperti itu. Program untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kami juga ada. Bahkan program untuk semua usia kita juga ada. Apa sih yang enggak? Kenapa seperti itu? Baik. Di kesempatan penghujung atau di akhir kesempatan kajian Rabu pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas partisipasi dan kehadiran panjenengan semua di forum Zoom ini ataupun di kelas Zoom ini. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, mudah-mudahan ini menjadi wasilah doa kita bersama. Mudah-mudahan zona khususnya di Tuban dan di berbagai belahan tempat dan khususnya di negara kita tercinta Indonesia ini, mudah-mudahan Allah segera angkat virus corona sehingga bisa segera kembali lagi bertemu, kembali lagi untuk saling tanya jawab langsung, kembali lagi bertatap muka untuk belajar ngaji, belajar untuk tahfidz dan yang lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsir atas kepercayaannya antum ataupun panjenengan semua yang telah hadir dan sampai saat ini masih stay tune ya. Untuk itu kami tunggu kehadiran panjenengan di Rabu yang akan datang dengan tempat, dengan suasana dan dengan momentum yang insya Allah lebih luar biasa lagi. Lebih-lebih di hari-hari ini, besok kita akan melaksanakan ataupun memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita berharap keteladanan dari beliau menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang anak dari orang tuanya, menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi seorang da'i atau menjadi seorang pendidik, itu mampu kita teladani dan mampu kita upayakan lebih baik lagi. Insya Allah itu pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf bila mana ada khilaf dan kesalahan dari kami. Apa-apa yang kemudian menjadi kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi kekurangan ataupun kekhilafan dari kami pribadi. Jazakumullah dan mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.